Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Bahasan sekarang kita kupas kembali FR/SKB Guru SD. Ini dari FR yang baru saja saya dapat dari kakak-kakak kita yang telah melalui SKB CPNS Guru kelas SD, yang sudah saya posting 1 hari yang lalu ya kira-kira di grup belajar bersama SKD dan SKB CPNS PGSD ya. Ini nanti linknya juga saya sertakan di bagian deskripsi video ini, Anda cek sendiri ya. Ada 3 soal yang saya bahas pada video ini. 3 soal. Baik, soal yang pertama. Sebuah tabung berisi air sepertiga dari tabung tersebut. Kemudian tabung tersebut diisi air sebanyak 8 liter lagi, sehingga tabung tinggi air kira-kira setengahnya. Berapa liter kapasitas tabung tersebut? Nah, soal-soal seperti ini kita rubah dulu ke simbol-simbol matematika ya, gampang sebenarnya. Ini air ya, kita ibaratkan A saja biar cepat, tabung kita ibaratkan T ya. Air itu sepertiga dari tabung tersebut ya, begini saja. Air A ya itu sama dengan sepertiga isi tabungnya ya, sepertiga isi tabung, sepertiga T berarti ya, sepertiga T. Kemudian tabung tersebut diisi air sebanyak 8 liter. Nah ini diisi lagi 8 liter ya, masukkan saja 8. Nah begini kan ya, 8, sehingga tabung tinggi air kira-kira setengahnya. Oh ini jadi, kalau ditambahkan itu jadi setengah tabung. Nah ini sudah jadi, maka jadinya adalah sepertiga T ditambah 8 ya, sama dengan setengah T, begini ya. Jadi kan ini sama dengan ini. Tadi kan sepertiga T terus ditambah lagi air 8 liter, jadinya setengah tabung. Oke. Ya, ini ya kita pindahkan ini, karena ini kan sudah plus ya. Tidak perlu usah dipindah-pindah, gampangnya seperti itu ya. Ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi minus ya. Terus kita putar lagi, dibalik seluruhnya ya, nggak perlu pindah tanda lagi ya. Ini pindah ke ruas kanan kan sebenarnya, jadi pindah jadi minus ya, min sepertiga T sama dengan 8. Nah ini tinggal kita samakan penyebutnya dengan angka 6 kan, kelipatan KPK nya adalah 6 ya kan. Oke, 6 dibagi 2 3 kan, 3 dikalikan 1 dikalikan T ya, jadi 3 T. 6 dibagi 3 2 dikalikan min 1 min 2 dikalikan T min 2 T sama dengan 8. Nah kita lanjutkan di sini. 3T dikurangi 2T itu 1T ya kan. 1T itu 1 ya. Jadi 1T itu 1T ya. 3T dikurangi 2T sama dengan 1T. 1T ya nggak usah ditulis, cukup T saja ya. T per 6 sama dengan 8. Maka T sama dengan 6 kali 8 nya. Sama dengan 48.
Jadi ini jawabannya yang C. Oke, sekarang soal selanjutnya. Jika sisi persegi 35 cm, berapakah luas lingkarannya? Nah, ini kan sisi persegi itu yang mana ya? Yang luar ini ya. Yang luar ini persegi. Kalau yang tengah ini bukan berarti namanya persegi yang dijungkir ya, bukan. Ini adalah belah ketupat ya kan, bentuknya kan belah ketupat ini ya. Sehingga yang dimaksud sisi persegi ya yang terluar ini, yaitu 35 cm. Nah, berapakah luas lingkarannya? Nah, luas lingkarannya ini butuh jari-jarinya. Ini jari-jarinya tidak kita ketahui. Yang mana jari-jarinya? Nah, ini begini. Jari-jari itu kan ini ya, ini misalkan diameternya. Nah, ini diameter ya, ini diameter. Kita buat dulu ini diameternya. Nah, dari sini ke sini itu sama dengan sisinya belah ketupat ini. Ya tak? Sama dengan jari-jarinya itu, diameternya lingkaran ini sama dengan sisinya belah ketupat. Ya kan, sama dia. Walaupun bila di sini kita tarik ke sini, diameternya sama dengan ini ya, yang sisi sini, sisinya belah ketupat. Sehingga kita carilah sisinya belah ketupat ini berapa. Biar memudahkan saya menjelaskannya ya, saya kasih A, B, C, D. Titik perpotongannya saya berikan nama P, Q, R, S. Nah, sisi CR, panjang CR, panjang CS, panjang DS atau panjang DB, PA dan seterusnya ini sama, yaitu 35 dibagi 2 ya kan. Ini kan dibagi 2. 35 ini dibagi 2. Sisi yang ini, atau saya letakkan ke sini aja lah. Ya. Ini panjangnya dari sini ke sini itu 35 dibagi 2 ya kan. Nah, ini ke sini sama kan, 35/2 juga. Ini ke sini juga sama, 35/2. Oke. Nah, sisi ini kan jadi sisi miring. Nah, ini kan siku-siku ini. Sudutnya persegi itu kan semuanya siku-siku. Kan, sehingga menggunakan rumus teorema Pythagoras. Sehingga QR kuadrat, kalau kita gunakan QR kuadrat sama dengan QB kuadrat ditambah BR kuadratnya. QB kuadrat ditambah BR kuadrat. BR nya ya 35/2 ini. Kita masukkan ya, sama dengan 35/2 kuadrat ditambah 35/2 kuadrat. Ini tidak usah kita hitung kuadratnya. Tidak usah, nanti mempermudah, biar mempermudah hitungan kita mencari luas lingkarannya ini. Kan nanti pi-nya 22/7 lah, 35 ini bisa dibagi 7 biar gampang nanti ya. Oke. Nah, QR nya jadi sama dengan, nah ini kan ada dua bentuknya sama, ada berarti 35/2 kuadrat 2 kali kan, sama dengan kalau ini dijumlahkan kan 2 kalinya kan, sama ini bentuknya, angka-angkanya kan sama, jadi bisa 2 kali ya kan. Jadi akar 2 kali 35/2 kuadrat ya kan, sama kan. Nah, kalau seperti ini jadi akar 2 dikali akar 35
per 2 kuadrat. Nah kalau diakarkan ya ini habis ini. Jadi tinggal 35 per 2 akar 2. Jadi sisi yang ini adalah sisi QR. QR ini kita isikan 35 per 2 akar 2. Nah jari-jarinya berapa? Nah, ini misalkan kita tarik lagi ya, ini diameternya lingkaran ini kan bisa juga kita cari sini. Nah ini kan jari-jarinya, berarti kan ini dibagi 2 kan, diameternya sama dengan sisinya belah ketupat QR ini, sama semua ya. Jadi jari-jari lingkarannya adalah, paham ya, diameternya kan sama dengan sisi QR, diameternya lingkaran ini sama kan dengan panjang QR ya. Jadi jari-jari adalah diameter dibagi 2 lah. Kalau sama ya 35 per 2 akar 2 ini dibagi 2. Dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 ini ya dibalik, sama dengan 35 sama dengan 35 per 2 akar 2 dikali 1 per 2. Kalau dirubah kan begini ya. Jadi sama dengan 35 per 4 akar 2 kan, 35 kali 1 35 ya. Akar 2 kali 1 juga akar 2 ya, nggak usah dikalikan salah satu saja ya kan. 35 kali 1 akar 2 nya tetap ya, kalikan salah satu, atau akar 2 nya kali-kalikan ya, 35 nya nggak usah ya, 2 kali 2 itu 4 ya. Ya rumus lingkaran sudah kita ketahui kan, jari-jarinya. Rumus luas lingkaran PR kuadrat ya kan. Nah ini maksud saya tidak perlu dihitung kuadratnya dari sini, tidak usah, tetap aja angkanya, tetap biarkan seperti ini biar mempermudah. Nah ini tujuannya biar mudahnya sampai di sini, mudah terus ya. Nah 35 per 4 akar 2 ini tidak usah dikuadratkan, langsung saja kita tulis 3 per 4 akar 2 kali 35 per 4 akar 2. Nah kalau sudah seperti ini ya tinggal main coret-coret kan. Nah, 35 per 4 akar 2 kuadrat kan kalau dijabarkan seperti ini, 35 per 4 akar 2 kali 35 per 4 akar 2 sama saja kan. Nah, ini tinggal main coret-coret saja. 35 dicoret sama 7, ini jadi 5 kan, 7 kali 5 kan 35, ini jadi 1 ya. Nah ini lihat, akar 2 dikalikan akar 2 itu jadi 2. Habis ya, ini bisa habiskan, ini akarnya jadi hilang. Nah, jadi hilang ya. Oke, sudah hilang, jadi tinggal 2 ya, paham ya. Itu akar 2 kali akar 2 kan akarnya hilang, sama dengan akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat ya 2 itu sendiri. 2 sama 4 ini bisa kita coret jadi 1 2. Oke, nah ini bisa kita habisi lagi, 22 sama 2 ini dibagi 2 kan bisa, 22 dibagi 2 ini 11 ya, 11 ini 1. Nah, sudah selesai. Tinggal kita kalikan saja, 11 kali 5 dikalikan 35 dibagi 4, itu kan tinggal itu, 11 dikalikan 5 dikalikan 35 dibagi 4. Nanti 11 kali 5 55 dikalikan 35 ya, saya hitungkan di sini, kali 5 kali 5 5 kali 5 25
5 kali 5 25 ditambah 2 275 ya. Jadi 5 kali 3 15 1 5 kali 3 15 15 ditambah 1 16. Tinggal dijumlahkan. 5 7 ditambah 5 12 ya. 1 ditambah 2 3 3 ditambah 6 9 1. Jadi sama dengan 1925 dibagi 4 ya. Kita gunakan porogapit saja ya. Hitung-hitungan porogapit harus bisa ya. Hitung-hitungan perkalian harus bisa. Nah, penting sekali itu. 19 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 19 dikalikan 4 16 kalau dibalikan dengan 5 kan 20 melebihi 19 ya, berarti dikalikan 4 kali 4 16. Tahu sini 19 dikurangi 16 itu 3 ya, 2 nya turun. Nah ini 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 32, kalikan 8 ya, bisa kan? 4 kalikan 8 32, ini 0 ya. Nah, 5 nya turun. 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 5 ya, dikalikan 1. 4 kali 1 kan 4 ya, 5 dikurangi 4 1 ya. Nah ini bisa kita beri koma agar ini jadi 10. 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 10 dikalikan 2 ini 8. 10 dikurangi 8 2 ya. Nah ini kalau ditambahkan 0 tidak usah ditambah koma lagi, jadi 20 dikalikan berapa ya, 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 20, bisa dikalikan 5 kan, habis ya. 4 kali 5 20 habis ya 0, jadi 481,25 cm persegi karena luas ya. Ini jawabannya, paham ya, mudah sekali kan. Oke, sekarang soal nomor 3. Nah ini maksudnya 10 ini adalah poin 10 bagian matematika di FR yang sudah sangat tersebar luas ya, FR nya itu yang berupa PDF atau berupa Word. Itu sudah tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan volume tabungnya. Ini saya mengajarkan konsep berpikirnya saja. Volume tabung itu berapa? Apa rumusnya? Volume tabung rumusnya apa? Kan luas alas kali tinggi kan, sebenarnya volume itu intinya di situ. Nah luas alasnya tabung berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran itu PR kuadrat dikalikan tinggi, di PR kuadrat T, gitu saja mengingatnya. Nah sedangkan rumus volume kerucut saya singkat gini aja ya. Volume kerucut itu sepertiga PR kuadrat T. Nah, lihat ini perbandingannya, kita bandingkan saja volume tabung dibanding volume kerucut. Kita buat perbandingannya saja biar enak. PR kuadrat T dibagi sepertiga PR kuadrat T. Lah ini kan sama ini.
Kan sama, ini maksudnya mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan dengan tabung. Jelasnya itu kan jelasnya seperti ini, misalnya ini tabungnya ya, tingginya kerucut pun harus sama dengan tingginya tabung, lingkarannya juga diameternya sama, tingginya ini juga harus sama, tingginya tabung ini sama dengan tingginya kerucut, tingginya tabung sama dengan tingginya kerucut. Baru bisa kayak analogikan, buat bisa dibuat perbandingannya seperti ini. Nah, ini bisa kita coret ya. Kan ini mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan dengan volume tabung. Nah, ini kerucutnya ini bisa dimasukkan ke sini, kerucutnya ini bisa kita masukkan ke tabung, jadinya nanti seperti ini. Kalau kita masukkan ke tabung, misalkan bentar ya, namanya juga biasanya sih saya tidak pakai menggambar dulu biasanya. Nah, ini bisa dimasukkan kerucutnya itu, bisa dimasukkan ke tabungnya, maksud saya seperti ini. Nah, ini baru kita analisa, ini kan sudah kita coret, tinggal 1/1/3 kita balik ya kan, volume tabung per volume ini kan 1 dibagi 1/3 ya, kita balik jadi 3/1 ya kan, ini sama dengan kan begini ini kan, 1 dibagi 1/3 itu 1 kali 3/1 lah, 1 kali 3/1 ya 3/1 ini ya kan, 1 kali 3/1 ya 3/1 ini. Oke, nah jadi volume tabung kalau kita kalikan silang gini, volume tabung kali 1, volume kerucut kali 3, jadi volume tabung sama dengan 3 kali volumenya kerucut. Ketemu. Ini hanya konsep berpikir saja lah, kalau diterangkan untuk kepada anak SD ya bisa dengan begini, membuat tabung dulu. Kita buat tabung dulu, terus ada kerucut dengan bawahnya lingkarannya itu dengan syarat diameter atau jari-jari lingkarannya ini sama saja, sama, terus tinggi kerucut sama dengan tingginya tabung. Nah misalkan kerucut ini kita balik lah, jadi ya kerucutnya ini kita balik, nah ini dengan tingginya sama ya, T-nya kerucut sama jari-jarinya jari-jari lingkaran pada kerucut sama tingginya kerucut sama dengan jari-jari pada tabung, dan tingginya tabung sama ya, sama. Nah, ini kalau misalkan diisi beras, masukkan ke sini, berapa kali muter ini, tuangkan, ini masih tersisa misalkan, atau air misalkan, ini diisi air sampai penuh, dituangkan masih sini, pasti nanti begini. Nah habis kan, ambil lagi air, masih naik ke sini, ambil lagi air, masukkan ke sini, naik lagi. Nah ambil lagi airnya, masukkan lagi ke sini sampai penuh. Itu terbukti bahwa volume tabungnya 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume
tabung. Nah, kalau misalkan air di dalam tabung ini kita tuangkan ke sini, itu nanti berkurang berapa? Ya, berkurang menjadi sepertiganya saja, begini. Nah, bisa dengan gelas ukur atau gelas takar, atau misalkan kalau beras bisa kita timbang. Misalkan kalau pakai beras ya bisa kita timbang. Misalkan ini tadi isinya beras, kita tuangkan ke kerucut, berkurang berapa beratnya? Pasti akan berkurang sepertiganya berat dari tabung itu. Beras yang ada di tabung ini berkurang sepertiga, gitu ya. Paham ya? Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.